Assalamualaikum. Assalamualaikum, Jumpa lagi dengan saya Nurul dengan saya Aru, di ide Ide gue. Gue. Gimana, Ro? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ru. Lu apa Sehat. kabar? Baik, baik. Sehat ya? Sehat terus. Alhamdulillah ya. Masih Alhamdulillah. terus kita semangat Mm. untuk terus sharing di Ide Gue. Berbagi, Iya. ya. Nah, Ro, gini. Ada sebuah pertanyaan ya. Mm-mm. Kemarin waktu pandemi, Mm-mm. you kerjanya itu dari mana? Masuk tetap ke lokasi atau dari rumah? Eh, Kondisi pandemi kemarin itu sebenarnya ya kita dipaksa dari rumah. Kenapa saya bilang dipaksa? Karena saya merupakan pekerja yang sebenarnya saya harus in touch ya dengan customer ya Dengan gitu, customer, dengan oke. pelanggan saya. Tetapi karena pandemi bener-bener kita dipaksa gitu ya untuk tetap stay di rumah, untuk tetap kerja dari rumah. Kerja dari rumah. Kenapa emang? Nah, itu. Kali ini ide yang kita akan tawarkan, rekan-rekan, kita ingin membahas tentang kerja jarak jauh. Wih, Remotely kerja- work. Jadi Oke. kerja secara remote. kerja dengan pakai remote gitu? Nah, ya bisa lah, bisa remote. Oke. Maksudnya remote di sini gadget tapi ya. Oh, gadget ya, Handphone, gadget, ponsel perangkat cerdas, gitu ya, perangkat, tablet, komputer. komputer Oke, dan oke. lain-lain. Oh, ini berkaitan dengan kerja waktu kemarin masih pandemi tinggi-tingginya ya? Tinggi-tingginya kemarin. Oh, Jadi kalau sekarang sebagian udah ada yang masuk ada ya? yang masuk. Oke. Oke, gimana Tapi tuh? yang menarik dari kerja secara remote ini, sekarang ini isu ini sekarang sedang ramai ya, terutama di negara-negara maju. Jadi kerja secara jarak jauh itu tidak berhenti pada kondisi pandemi saja, Oke. tetapi dilanjutkan. Ada sebuah Emang bisa ya kerja jarak jauh, nggak ke kantor gitu? iya, jadi konsepnya begini. Remotely work itu, kerja secara remote atau kerja jarak jauh itu adalah produktivitas. Oke. Ingat, yang perlu kita garis bawahin adalah produktivitas Oke. yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Di mana saja dan kapan saja. Selama kamu tetap bekerja. Selama bekerja. Jadi bekerja tidak lagi dipahami sebagai aktivitas konvensional, pagi-pagi manasin motor, sarapan, berangkat ke kantor, nanti malam pulang. Nah, tidak lagi dipahami seperti itu. Oke. Tetapi bagaimana caranya waktu yang kita punya itu kita hasilkan sesuatu yang produktif untuk kita dan untuk kehidupan umat manusia. Oke, berarti kondisinya bekerja di mana bukan, jadi gimana? Bekerja tapi bukan bekerja, karena kan kalau kita bicara kerja itu identik dengan kantor ya. Nah, Apapun itu ya, kantor gitu ya, berangkat pagi, pulang malam gitu ya. Nah, menariknya ini pandemi mengajarkan kita bahwa bekerja itu sekarang udah nggak zaman gitu ya kalau dari kantor. Artinya sebenarnya dimanapun kita berada gitu ya, kita bisa bekerja. Bisa As long bekerja. as kita bener-bener produktif. lakukan tugas seperti Iya. yang diarahkan sama perusahaan ya, atau Iya. sama kantor tadi, tetap produktif. Tetap Oke. produktif. Terus? Bekerja secara remote itu awalnya karena kondisi pandemi ya. Kondisi pandemi yang membuat keadaan kita harus membatasi mobilitas. Oke, betul. Kemudian kerja secara remote ini adalah kerja yang dilakukan di mana saja selama terhubung oleh internet untuk segala. Internet of Things bahasanya. Oke. Ada buku loh, bagus. Itu saya merekomendasikan untuk dibaca ya. Oke. Namanya, pengarangnya itu Ian Person. Beliau menulis buku tentang You Tomorrow. Kamu di masa depan. Oke. Nah, salah satu tawarannya dia adalah bahwa kerja jarak jauh untuk saat ini dan yang akan datang itu sangat relevan. Kenapa? Oke. Karena kita bukan lagi memahami kerja sebagai aktivitas konvensional, Oke. tetapi kerja adalah menghasilkan sesuatu yang produktif. Kalau Nurul berangkat kerja secara konvensional, Oke. jam 8 sampai jam setengah 5, apa yang Nurul hasilkan? Saya pengen tahu. Ya, saya dapat gaji gitu ya. Enggak, aktivitasnya apa yang dilakukan? Maksudnya di kantor? Iya, di kantor Oke. ya. Ya, pastinya saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ya, cicat dengan teman-teman, makan siang bareng. Makan Kan siang, istilahnya gitu ngobrol ya. bareng. Ngobrol bareng. Oke. Sebenarnya kita nggak cuma bekerja sih, kita bersosialisasi juga gitu. Nah itu Roh. Jadi menurut Ian Person,
sebenarnya kalau kita kerja dipahami secara konvensional, waktu yang kita punya itu sebenarnya tuh dicincang habis waktu itu 5 menit, 10 menit, 15 menit, 5 menit untuk ngobrol, 10 menit untuk ke toilet, 5 menit lagi untuk datengin teman. Sehingga habis ke situ. Justru produktifnya mungkin kurang. Kurang. Oke. Inilah yang dipersoalkan oleh Ian Person. Kalau kerja dipahamin sebagai sesuatu yang standar seperti itu, habis waktu produktifnya. Bisa nggak sekarang kita kerja dimanapun, yang penting menghasilkan sesuatu yang produktif. Nah, saya menawarkan kita kerja sekarang bisa diakses dari rumah. Jadi ide saya ini adalah smart home ya, smart home yang terhubung. Jadi kita rumah cerdas saat ini adalah rumah yang berfungsi sebagai tempat bernaung, sekaligus tempat bekerja. Tetap produktif ya. Tetap produktif. Nah, timbul pertanyaan, apakah di rumah itu tidak ada faktor lain yang pastinya banyak. Banyak juga faktor kan. X. Apalagi buat saya ya, ibu-ibu pasti ibu-ibu ada anak, faktor-faktor X tadi. Iya, faktor X tadi ya, ngurus rumah tangga dan lain-lain. Betul. Anak-anak ganggu, ini itu. Menurut Ian Person betul. Meskipun dimanapun, baik di rumah atau di kantor, itu tetap ada faktor-faktor yang melakukan interupsi bahasanya, sehingga mengganggu produktivitas kita. Nah, Ian Person mengatakan bagaimana caranya untuk mengantisipasi interupsi tersebut? Ya kembali kepada diri kita sendiri. Kita mau produktif atau enggak? Mau dimanapun, meskipun kita di jalan, meskipun kita di rumah, bahkan kalau liburan tetap bisa. Yang terpenting itu, ingat, terhubung atau terkoneksi dengan jaringan. Sebenarnya kalau untuk yang tadi ya, faktor-faktor pengganggu atau ya artinya banyaklah hal yang menginterrupt tadi ya, yang istilahnya mengganggu di tengah perjalanan produktivitas kita. Bedanya kalau di kantor mungkin gangguannya temen ya, gosip sana sini ya, chit-chat sambil sarapan bareng, dan akhirnya produktivitas kita sebenarnya yang benar-benar produktif mungkin cuma 1-2 jam dari 8 jam kerja gitu kan. Nah, bedanya kalau di rumah mungkin faktor X-nya beda lagi. Mungkin urusan ini itu dan lain-lain. Cuma yang menjadi pertimbangan saya juga gini, sebenarnya e-remote untuk e-office gitu ya, remote dari rumah sebenarnya oke banget, dan ini nggak cuma dipakai di pandemi aja, karena ini bisa mengurangi kemacetan, ya kan, menghemat bahan bakar, lah. Tetapi gitu, kita juga harus sadar tidak semua pekerja ini melek digital, kan gitu ya. Artinya ini membutuhkan sebuah kemampuan adaptasi. Ya, betul. Kemampuan untuk beradaptasi, bagaimana dia bisa mengerjakan pekerjaan filing-filing yang tadinya secara fisik dia bisa lihat gitu ya, tiba-tiba ini udah digital semua. Nah, ini mungkin yang akan menjadi permasalahan gitu, Ru. E-office-nya menarik, tetapi faktor X lain tadi yang menginterrupt di tengah produktivitas, banyak hal-hal lain yang memang ini menjadi PR kita bersama. Saya setuju kalau ini artinya kita tidak menjadi hambatan, kita tetap bisa produktif dimanapun dan kapanpun ya, sesuai dengan komitmen kita tadi terhadap pekerjaan gitu. Tetapi bagaimana dengan kendala internet yang naik turun, internet yang mohon maaf tidak semua pekerja memiliki layanan internet yang stabil. Lalu bagaimana juga dengan kemampuan tadi melek digital tadi. Nah, ini kan menjadi pertimbangan juga gitu kalau untuk penerapan e-office ketika sudah tidak pandemi, bagaimana? Ada sebuah buku juga yang menarik yang ditulis oleh salah seorang futuristis yang bernama Alex Ross. Beliau menulis buku itu The Industries of the Future, industri-industri masa depan. Nah, salah satu persoalan dari bekerja jarak jauh, beliau merumuskan itu yang pertama adalah jaringan. Betul, jaringan itu naik turun atau suka terputus. Tetapi itu sebenarnya bukan kendala. Kita bisa mencari alternatif cara yang lain. Kan seperti itu ya. Dan kita tahu semakin hari semakin baiklah jaringan kita. Yang dahulunya misalnya internet hanya sebatas 3G, sudah naik 4G, 5G. Nah, yang dahulunya internet hanya di sekitar kota-kota besar, sekarang sudah di daerah. Nah, kenaikan itu sudah ada. Nah, yang kedua, memang betul, melek digital. Tidak semua manusia itu pekerja itu mampu beradaptasi dengan hal-hal yang baru.
Ini terbukti dengan ketidakmampuannya melek teknologi tadi ya, tidak paham digital dan lain-lain. Tapi itu bukan persoalan, Ro. Jadi manusia itu memang ada keterbatasan. Namun satu titik dia perlu didorong, ditarik sekuat-kuatnya, dipacu untuk maju. Dengan demikian, kondisi yang akan memaksa dia. Misalnya, dulu ibu-ibu mungkin sebagian ya, ibu-ibu mungkin gagap teknologi ya. Tapi ketika keadaan pandemi, memaksa gitu ya. Memaksa dia melek digital. Akhirnya bisa juga kan sekarang belajar digital dan lain-lain. Nah terus yang kemudian keamanan tadi Nurul bilang. Apakah bekerja secara jarak jauh itu berpotensi adanya crash, hang, ya kan? Malfungsi dan lain-lain. Memang betul ada. Nah tinggal bagaimana caranya kita membangun keamanan yang tangguh dan kokoh. Kita lindungin perangkatnya dari virus, dari malware dan lain-lain. Nah sebenarnya perlahan-lahan bisa lah kita ke arah sana. Yang terpenting tadi produktivitas kita dorong ya semata-mata untuk mendorong peradaban umat manusia. Ya memang akhirnya keadaan ini memang memaksa kita untuk setahap lebih maju ya. Pandemi ini benar mengajarkan kita banget ya. Mengajarkan. Artinya tidak hanya ibu-ibu atau kita-kita yang gagap teknologi, tetapi orang-orang tua lansia yang tadinya sudah tidak ngeh gitu terhadap kemajuan teknologi dipaksa untuk akhirnya beradaptasi dengan cepat gitu. Apalagi pekerja-pekerja yang notabene usianya masih sangat produktif, saya rasa akan gampang juga ya. Ya cuma memang itu lagi permasalahan-permasalahan yang sebenarnya tidak perlu dijadikan masalah karena tuh ada solusinya. Gitu. Ya harapan saya sih sebenarnya nggak masalah ya kalau memang ide kedepannya ini menjadi ide baru juga ide gitu baru. Bahwa e-office ini akan kita terapkan terus tidak hanya di saat pandemi gitu karena memang jauh lebih menghemat dari segala macam ya segala sisi. Nah yang menarik juga ini loh, ini barangkali nanti akan kita bahas ya. Ketika e-office atau bekerja jarak jauh itu diterapkan, mobilitas itu kan berkurang. Pasti. Otomatis orang berkurang menggunakan kendaraan. Nah, kita tahu bahwa bahan kendaraan kan terbuat dari fosil, minyak bumi dan lain-lain. Dan otomatis itu mengurangi emisi karbon. Tujuannya itu juga bagus. Jadi semakin sedikit mobilitas seseorang, penghematan bahan bakar, penghematan emisi dan lain-lain. Betul. Jadi memang sebenarnya ya sih ya nggak masalah ya malah kita support gitu ya untuk e-office ini tidak hanya di saat pandemi tetapi lanjut gitu ya. Kita dipaksa untuk beradaptasi dan melek digital gitu. Seperti sebenarnya yang Fukuyama bilang kita harus terus adaptasi, harus terus berinovasi terhadap perubahan-perubahan gitu ya. Ya cuma memang itu tadi yang tadinya belum melek digital ya harus cepat. Coba bayangkan yang dahulunya kerja itu dipahami ya, seseorang harus daftar dan lain-lain. Tetapi kerja ketika dipahami sebagai produktif, ibu-ibu bahkan bapak-bapak sekarang tidak ada alasan lagi untuk menganggur. Seluruh profesi baru dibuka itu sama internet. Ya kan? Setuju. Bisa pemasaran lewat digital, bisa mengajar lewat online. Nah, itu semua profesi baru itu dibuka. Tapi kita juga nggak bisa lupa bahwa ketika ini dibuka hanya orang-orang yang siap lah yang bisa akhirnya masuk ke situ. Kenapa saya bilang begitu? Tidak semua orang itu siap, bahkan menyadari gitu ya bahwa ini sebenarnya peluang gitu loh. Sebenarnya ketika ini dibuka ya hanya orang-orang yang siap lah itu tadi. Ya nanti berarti berkaitan dengan tadi ya e-office kita akan lebih hemat bahan bakar dan lain-lain. Kita nanti berarti akan lanjut ke topik berikutnya, ini nggak kalah pentingnya gitu ya berkaitan dengan ini. Perlu dibocorin? Nggak usah. Boleh. Kira-kira kalau misalnya berikutnya berkaitan dengan ini apa nih? Iklim. Iklim, itu menarik. Ini menarik sekali ya. Ide tentang iklim, di mana ini lagi booming ya? Iya booming setelah pandemi COVID ini perlahan mulai menurun beritanya. Sekarang lagi ramai pembicaraan tentang iklim. Nanti kita akan bahas di ide-ide berikutnya. Untuk ide e-office kita rasa cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon nanti kalau misalnya ada masukan-masukan, saran, silakan di komen di bawah ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.